Pernah terlintas di pikiran Anda, sepertinya saya sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Banyak pria usia matang mengucapkan kalimat itu sambil menunduk saat duduk di depan saya. Bukan karena sakit parah, tapi karena merasa harapan perlahan menghilang. Yang mengejutkan, setelah saya dengarkan cerita mereka, masalahnya seringkali bukan karena usia, bukan karena tubuh benar-benar rusak, tapi karena selama ini tubuh tidak dirawat dengan cara yang sesuai dengan usianya. Ada pasien yang datang dengan perasaan gagal, minder, bahkan mulai menjaga jarak dengan pasangan. Padahal, ketika kita perbaiki kebiasaan hariannya secara perlahan dan benar, respons tubuhnya mulai kembali. Tidak instan, tapi nyata. Di video ini saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan menyerah dulu. Karena masih banyak pria yang berhasil menjaga performanya tetap baik di usia matang. Bukan dengan cara berbahaya, tapi dengan perawatan yang masuk akal dan aman. Jika Anda merasa kondisi tubuh tidak seperti dulu, atau diam-diam menyimpan kekhawatiran yang sama, video ini dibuat untuk Anda. Dengarkan sampai selesai, karena apa yang akan kita bahas bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagai dokter yang sehari-hari menangani pasien lansia, saya sering melihat satu perubahan yang tidak tercatat di hasil pemeriksaan medis. Perubahan itu ada di wajah dan cara bicara. Banyak pria datang bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa menyerah. Saya ingat seorang pasien berusia 56 tahun. Saat duduk di ruang praktik, ia berkata pelan, "Dok, sepertinya ini memang sudah waktunya. Saya tidak berharap banyak lagi." Kalimat itu bukan datang dari tubuh yang rusak, tapi dari pikiran yang lelah. Padahal setelah diperiksa, tekanan darahnya masih cukup terkontrol, gula darah tidak tinggi, jantung bekerja normal. Secara medis, tidak ada kerusakan berat. Yang terjadi sebenarnya adalah penurunan bertahap yang tidak disadari. Proses ini seringkali dipicu oleh kombinasi usia, kebiasaan harian, dan tekanan hidup. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, aliran darah memang bisa melambat, elastisitas pembuluh darah berkurang, dan produksi hormon mengalami penyesuaian. Namun, penyesuaian ini bukan berarti fungsi berhenti. Tubuh hanya membutuhkan cara perawatan yang berbeda dibanding usia muda. Masalahnya, banyak pria tetap menjalani pola hidup yang sama seperti sebelumnya. Kurang bergerak, duduk terlalu lama, pola makan tidak teratur, tidur sering larut, ditambah tekanan pikiran yang dipendam sendiri. Semua ini membuat tubuh bekerja dalam kondisi tidak ideal. Ketika respons tubuh mulai menurun, banyak pria langsung menyalahkan usia. Rasa kecewa muncul, kepercayaan diri turun, hubungan dengan pasangan ikut terpengaruh. Padahal, dari sudut pandang medis, kondisi seperti ini sering masih bisa diperbaiki. Penelitian kesehatan global menunjukkan bahwa sebagian besar penurunan performa pria di usia matang berkaitan erat dengan gaya hidup, bukan penyakit berat. Artinya, masih ada ruang untuk perbaikan jika dilakukan dengan cara yang tepat dan aman. Inilah alasan saya selalu mengatakan kepada pasien, jangan buru-buru menyerah. Tubuh pria tidak rusak hanya karena usia bertambah. Ia hanya sedang memberi sinyal bahwa cara merawatnya perlu diubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dari langkah sederhana yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Setelah banyak pasien memahami bahwa masalahnya bukan semata usia, biasanya muncul pertanyaan yang sama. "Dok, lalu apa yang harus saya lakukan?" Di titik ini, saya hampir selalu meluruskan satu hal penting. Banyak pria berpikir solusi harus cepat dan instan. Padahal, tubuh di usia matang tidak bekerja dengan cara dipaksa.
Ia bekerja lebih baik jika dirawat. Saya teringat kembali pasien di bab sebelumnya. Setelah ia berhenti menyalahkan usia, saya tidak langsung menyarankan apapun yang rumit. Saya hanya bertanya, selama ini tubuh Bapak dirawat atau hanya dipakai? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Banyak sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa performa pria sangat dipengaruhi oleh aliran darah, kondisi pembuluh, dan sistem syaraf. Ketika tubuh jarang bergerak, terlalu lama duduk, dan aktivitas fisik menurun, aliran darah menjadi kurang optimal. Akibatnya, respons tubuh ikut melemah. Kesalahan yang sering terjadi adalah mencoba menggantinya dengan cara instan. Padahal, tanpa perbaikan kebiasaan dasar, hasilnya sering tidak bertahan lama. Saya meminta pasien tersebut melakukan satu perubahan awal. Bukan olahraga berat, bukan aktivitas ekstrim. Hanya bergerak ringan setiap hari. Jalan kaki, peregangan sederhana, aktivitas yang membuat tubuh aktif tanpa kelelahan berlebihan. Organisasi Kesehatan Internasional menegaskan bahwa aktivitas fisik ringan yang dilakukan rutin mampu membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan mendukung fungsi tubuh secara alami. Bahkan, gerak ringan terbukti membantu kestabilan energi dan kepercayaan diri pria usia matang. Awalnya pasien itu meragukan hasilnya. Ia merasa perubahan kecil tidak akan berpengaruh. Tapi setelah 2 minggu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh tidak lagi terasa kaku saat bangun pagi, aktivitas harian terasa lebih ringan, rasa percaya diri perlahan muncul kembali. Disinilah saya selalu menekankan satu hal. Tubuh pria tidak butuh dipaksa, ia butuh dirawat secara konsisten. Gerak yang tepat bukan untuk mengejar hasil cepat, tapi untuk membangun fondasi yang kuat. Saat fondasi ini mulai terbentuk, tubuh akan lebih siap menerima perbaikan lain. Dan inilah yang membuat perubahan menjadi lebih aman dan bertahan lama. Karena yang kita kejar bukan sekadar respon sesaat, tapi performa yang lebih stabil seiring waktu. Setelah pasien mulai bergerak rutin dan tidak lagi memaksa tubuhnya, biasanya muncul satu fase penting. Tubuh mulai terasa lebih ringan, tapi performa belum sepenuhnya stabil. Disinilah saya hampir selalu menemukan akar masalah berikutnya. Bukan di obat, tapi di kebiasaan harian yang selama ini dianggap sepele. Saya kembali ke pasien yang kita bahas sebelumnya. Suatu hari saya bertanya, "Pak, kapan terakhir Bapak makan teratur dan tidur cukup?" Beliau tertawa kecil. "Makan sering terlambat, kadang pagi hanya kopi manis, siang seadanya, malam justru terlalu kenyang. Tidur sering lewat tengah malam karena kebiasaan menonton televisi atau memikirkan banyak hal." Pola seperti ini sangat umum pada pria usia matang. Tidak terasa sebagai masalah besar, tapi efeknya menumpuk perlahan. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa tubuh membutuhkan nutrisi yang seimbang dan waktu tidur yang cukup untuk menjaga kestabilan energi dan fungsi tubuh. Saat makan tidak teratur, kadar energi dalam tubuh naik turun tanpa pola. Saat tidur kurang atau tidak berkualitas, sistem pemulihan tubuh tidak berjalan optimal. Akibatnya, meskipun tidak banyak aktivitas, tubuh tetap terasa cepat lelah. Saya tidak menyarankan perubahan drastis. Saya hanya meminta perbaikan kecil tapi konsisten. Makan di jam yang lebih teratur, mengurangi gula berlebihan dan makanan terlalu berat di malam hari, menambah sayur, protein, dan air putih. Hal-hal sederhana yang sering diremehkan. Soal tidur, saya tekankan satu hal. Tubuh pria sangat bergantung pada tidur untuk menjaga keseimbangan hormon dan sistem saraf. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup membantu menjaga energi, suasana hati, dan respons tubuh secara alami. Awalnya, pasien mengeluh sulit tidur lebih awal. Tapi setelah beberapa hari mencoba,
tubuh mulai menyesuaikan. Bangun pagi terasa lebih segar, siang hari tidak lagi mudah mengantuk. Ini tanda bahwa sistem tubuh mulai bekerja lebih selaras. Di titik ini, banyak pasien mulai berkata, "Dok, ternyata bukan usia yang membuat saya drop, tapi kebiasaan saya sendiri." Dan memang benar, saat gerak sudah diperbaiki, lalu didukung makan dan tidur yang lebih teratur, tubuh pria biasanya memberi sinyal positif. Energi menjadi lebih stabil, aktivitas terasa lebih ringan. Kepercayaan diri perlahan kembali. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada satu faktor penting yang sering tidak terlihat, tapi pengaruhnya sangat besar terhadap performa pria. Faktor ini tidak bisa diukur dengan alat medis, tapi bisa dirasakan langsung oleh tubuh. Kita akan membahasnya di bagian terakhir. Setelah gerak mulai rutin, makan lebih teratur, dan tidur membaik, biasanya saya melihat perubahan fisik yang cukup jelas pada pasien. Wajah terlihat lebih segar, postur tubuh lebih tegak. Namun ada satu hal terakhir yang sering menentukan apakah perubahan ini bertahan lama atau hanya sementara. Kondisi pikiran. Saya masih ingat pasien yang kita bicarakan sejak awal. Pada kunjungan berikutnya, secara fisik beliau jauh lebih baik. Tapi saya melihat masih ada kegelisahan di matanya. Lalu saya bertanya pelan, "Pak, apakah pikiran Bapak benar-benar sudah tenang?" Pertanyaan ini sering membuat suasana menjadi hening. Banyak pria usia matang memikul beban sendiri. Tanggung jawab keluarga, kekhawatiran ekonomi, rasa takut mengecewakan pasangan. Semua disimpan rapat, tanpa disadari, membebani tubuh setiap hari. Berbagai sumber kesehatan dunia menjelaskan bahwa stres kronis membuat tubuh berada dalam kondisi siaga terus-menerus. Saat ini terjadi, sistem saraf sulit masuk ke mode pemulihan. Aliran darah tidak optimal, tidur menjadi dangkal, energi cepat habis, respons tubuh pun ikut terganggu. Inilah alasan mengapa banyak pria merasa sudah melakukan perbaikan fisik, tapi hasilnya belum maksimal, karena pikiran belum ikut dirawat. Saya tidak meminta pasien menghilangkan semua masalah hidup, itu tidak realistis. Yang saya sarankan adalah memberi ruang bernafas pada pikiran, mengurangi kebiasaan memendam, berani berbagi cerita dengan pasangan, menyediakan waktu untuk aktivitas sederhana yang menenangkan. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa pengelolaan stres yang baik membantu menyeimbangkan sistem saraf dan mendukung respons tubuh yang lebih stabil. Saat pikiran lebih tenang, tubuh tidak lagi bekerja dalam mode terpaksa. Ia mulai bekerja dengan ritmenya sendiri. Beberapa minggu kemudian, pasien itu berkata sesuatu yang membuat saya yakin bahwa perubahannya sudah menyeluruh. "Dok, sekarang rasanya badan dan pikiran saya lebih sejalan, tidak mudah capek, dan saya lebih percaya diri." Inilah titik di mana banyak pria akhirnya menyadari satu hal penting. Performa bukan hanya soal fisik. Ia adalah hasil dari keseimbangan antara gerak, pola hidup, dan kondisi mental. Saat ketiga perbaikan harian ini dijalankan bersama, tubuh pria usia matang masih sangat mampu merespons dengan baik. Bukan untuk kembali muda, tapi untuk hidup lebih berkualitas di usia sekarang. Sahabat lansia sehat abadi, dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang penting diingat. Mr. P tetap bisa kencang dan tubuh tetap bertenaga jika dirawat dengan cara yang tepat, konsisten, dan aman. Perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil sehari-hari. Bergerak ringan, makan dan tidur teratur, serta menjaga pikiran tetap tenang. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya. Siapa tahu ada orang terdekat Anda yang sedang menghadapi hal sama, tapi belum menemukan solusinya. Jangan lupa like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi. Dan tuliskan juga kota asal Anda di kolom komentar, agar kami tahu dari mana sahabat sehat menyimak video ini. Ingat, kesehatan adalah investasi terbesar yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan orang yang kita cintai. Mulailah merawat tubuh dan pikiran sejak sekarang, agar hidup lebih berkualitas setiap hari. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menyimak. Salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.